Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang laporan. Apa itu laporan? Mari simak penjelasan berikut ini. Ada dua metode dalam menyampaikan sebuah laporan. Laporan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Adapun jenis dan contoh laporan tertulis dapat dibedakan berdasarkan kegiatan dan tujuannya. Laporan terbagi atas beberapa jenis. Pengelompokan jenis laporan dibedakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut adalah beberapa jenis laporan tersebut. 1. Laporan peristiwa. Laporan peristiwa atau berita adalah laporan yang menyajikan tentang proses atau keadaan berlangsungnya suatu peristiwa. Laporan ini dapat diolah melalui unsur 5W plus 1H, tetapi dimuat dalam bentuk deskriptif. Misalnya, surat kabar, majalah, dan sebagainya. 2. Laporan diskusi. Laporan diskusi disebut juga notulen, adalah laporan yang menyajikan mengenai jalannya diskusi. 3. Laporan kegiatan. Laporan kegiatan yaitu laporan mengenai kegiatan yang telah berlangsung. Contohnya, kegiatan OSIS, laporan kegiatan PKL, laporan kegiatan pramuka, dan lainnya. 4. Laporan perjalanan. Laporan perjalanan adalah laporan yang disusun secara naratif dan kronologis yang berisikan pengalaman dari penulis. 5. Laporan penelitian. Laporan penelitian yaitu laporan yang berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari 5 jenis laporan tersebut, berikut ini adalah contoh laporan kegiatan. Laporan kegiatan yaitu laporan mengenai kegiatan yang telah berlangsung. Contohnya, kegiatan OSIS, kegiatan PKL, kegiatan pramuka, dan lain-lain. Dalam menyusun sebuah laporan, tidaklah sembarangan. Laporan sendiri memiliki format yang bertujuan agar yang menerima laporan tersebut dapat lebih mudah memahami isi laporan yang telah dibuat dan meminimalisir adanya kebingungan dalam memahami isi dari laporan tersebut. Berikut ini adalah contoh format penulisan sebuah laporan kegiatan. Meskipun tidak ada bentuk format penulisan sebuah laporan kegiatan yang baku, karena isi sebuah laporan kegiatan tergantung dari kegiatan tersebut. Contoh format penulisan sebuah laporan kegiatan yang terdiri atas judul laporan kegiatan, kata pengantar, daftar isi, bab 1 atau pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, dan manfaat kegiatan. Bab 2, pelaksanaan kegiatan yang berisi hasil kegiatan, kendala, dan tindak lanjut. Bab 3, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Unsur laporan kegiatan berikutnya yaitu lampiran. Lampiran bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak, tergantung dari kebutuhan. Berikut ini adalah contoh laporan kegiatan. Laporan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami dalam rangka menyambut siswa baru SMA Negeri 3 Pangkal Pinang tahun ajaran 2017-2018. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Perkemahan Sabtu Minggu atau Persami adalah kegiatan perkemahan yang dilaksanakan oleh anggota pramuka. Persami bisa dilakukan untuk berbagai tujuan.
namun utamanya dilakukan untuk memperingati dan meresmikan kenaikan tingkat anggota pramuka. Siswa baru yang diterima di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang akan secara otomatis masuk sebagai anggota pramuka penegak. Gugus Depan SMA Negeri 3 Pangkal Pinang berkewajiban untuk menjalankan upacara peresmian tersebut dalam sebuah kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami. Kegiatan ini dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran dan memiliki beberapa tujuan serta manfaat khusus. Nah, apa isi latar belakang? Latar belakang berisi mengapa kegiatan itu perlu dilakukan. Jadi, isi latar belakang pada laporan kegiatan yaitu alasan mengapa pentingnya kegiatan itu dilakukan. Sebagai contoh, laporan kegiatan Persami. Di dalam latar belakang laporan kegiatan Persami, tentu tadi berisi tentang alasan mengapa kegiatan Persami tersebut perlu dilakukan. Nah, alasannya adalah untuk memperingati dan meresmikan kenaikan tingkat anggota pramuka. Alasan berikutnya yaitu Gugus Depan SMA Negeri 3 Pangkal Pinang berkewajiban untuk menjalankan peresmian tersebut dalam sebuah kegiatan Persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Nah, demikianlah kira-kira isi dari latar belakang suatu laporan kegiatan. Unsur laporan kegiatan berikutnya adalah tujuan kegiatan. Contoh tujuan kegiatan. Melalui kegiatan Persami, maka diharapkan siswa baru kelas 10 SMA Negeri 3 Pangkal Pinang akan mengenal lingkungan sekolahnya yang baru, memiliki jiwa patriotisme, pemberani, jujur, berakhlak mulia, dan mampu bekerja sama, menyiapkan calon-calon generasi penerus bangsa yang berkualitas dan siap terjun dalam masyarakat. Unsur laporan kegiatan berikutnya adalah sasaran kegiatan. Sasaran pelaksanaan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami yaitu siswa SMA Negeri 3 Pangkal Pinang yang duduk di kelas 10. Unsur laporan kegiatan berikutnya adalah manfaat kegiatan. Contoh manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan Persami atau perkemahan Sabtu Minggu secara umum adalah untuk mengukur kemajuan kepramukaan di lingkungan Gugus Depan SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Unsur laporan kegiatan berikutnya adalah anggaran dana. Contoh, kegiatan Persami yang dilaksanakan dan dipanitiai oleh Gerakan Pramuka Gugus Depan SMA Negeri 3 Pangkal Pinang ini didanai dari sumbangan bantuan operasional sekolah atau BOS, sumbangan dari seluruh siswa baru kelas 10. Unsur laporan kegiatan berikutnya adalah jadwal kegiatan. Contoh, kegiatan Persami penerimaan siswa baru dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu, tanggal 11-12 September 2018. Tempat SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Jumlah peserta 340 siswa dari kelas 10 yang berjumlah 9 kelas. Bab 2. Pelaksanaan kegiatan. Hasil kegiatan. Kegiatan Persami penerimaan siswa baru telah diselenggarakan dengan sedikit kendala. Kegiatan dimulai dengan apel pembukaan pada hari Sabtu 11 September 2018 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan diakhiri dengan apel penutup pada hari Minggu 12 September 2018 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Para peserta Persami mengikuti instruksi dan jadwal kegiatan dengan tertib sesuai arahan dari panitia.
Namun, masih banyak para peserta persami yang tidak membawa kelengkapan yang dipersyaratkan dengan berbagai alasan. Kondisi ini menjadi tanda bahwa masih terdapat berbagai kendala kedisiplinan dalam diri siswa. Unsur laporan kegiatan berikutnya adalah kendala. Dalam suatu kegiatan, kadangkala muncul kendala, tetapi kadangkala tidak ada kendala. Ini berarti bahwa unsur kendala boleh ada atau tidak dalam suatu laporan kegiatan. Jika ada kendala, maka unsur kendala ini dimasukkan ke dalam laporan kegiatan. Contoh, acara pembukaan persami yang sedianya dilakukan pada hari Sabtu pukul 08.00 waktu Indonesia Barat diundur waktunya menjadi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat karena terkendala hujan badai. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Kegiatan persami yang dilakukan di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun dengan anggaran dan kondisi yang terbatas. Siswa baru yang menjadi peserta persami bisa mendapatkan berbagai manfaat, terutama kedisiplinan, kerjasama, kekompakan, dan juga sifat pemberani. Saran, acara persami ini diharapkan bisa menjadi ajang memupuk calon generasi penerus bangsa yang berkualitas, baik dalam segi akademik maupun non-akademik. Demikianlah laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia dan semoga bermanfaat bagi evaluasi penyelenggaraan kegiatan persami berikutnya. Demikianlah penjelasan tentang jenis-jenis pengertian laporan dan contoh laporan kegiatan. Semoga bermanfaat.